apa? Host langsung mute, tidak ada apa host. Oke, bisa apa dulu? Oke. Ya, selamat pagi Yene. Ya, selamat pagi kembali Bang Ustadz Ucup. Baik, makasih udah datang di Komal Penuh Edukasi ini. Ya, Kristen ya Bang? Ya, saya Kristen. Baik. Jadi saya sedikit akan menyapa atau memberikan sedikit sapaan yang hangat ya kepada tamu kita yang luar biasa, sopan. Ini bagus yang begini. Jangan naik-naik di Komal langsung ngomong kambing kalian. Ini kan hari ini bagus. Selamat pagi ya kan? Bagus ya. Iya, betul. Jadi kira-kira apa yang mau ditanyakan? Ya iya. Biasa ada kita di Komal naik tiba-tiba kambing kamu semua. Emang kita ini kambing? Ya kan, tapi ini luar biasa bagus, kita hargai ya. Baik, jadi di Komal ini Komal edukasi ya Bang ya. Komal counter attack namanya, tanya jawab begitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi sebelum Anda bertanya tetap Anda ditanya duluan karena itu aturan Komal. Sering terjadi teman-teman dari Kristen naik bertanya, nggak mau ditanya kabur, ya kan? Kan nggak mungkin yang punya Komal kabur. Jadi kita langsung bertanya, ya kan? Bang, saya mau tanya, itu terkait janda-janda tadi itu maksudnya apa? Kok harus didaftarkan, harus umur 60, harus dicek benar-benar janda? Itu masalah apa? Apakah itu firman Tuhan atau bagaimana Bang? Silakan Bang Yene. Oke. Nah, jadi perlu kita pahami Pak Ustadz bahwa dalam perjanjian lama itu di Ulangan pasal 10 ayat 18 bahwa Tuhan sebagai bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itu terdapat dalam Mazmur 68 ayat 6. Nah, tetapi ada konsekuensi terhadap orang-orang yang menindas janda, ada. Itu terletak di Ulangan pasal 27 ayat 19. Ia mengatakan begini, ia akan mengutuk orang yang menindas para janda. Oke, itu Ulangan 27 ayat 19. Nah, artinya bahwa Alkitab kami itu mengajarkan bahwa ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya dari ayat 1 Timotius pasal 5 tadi ayat 3 menghormati. Artinya di situ menghormati setara dengan memelihara, membantu mereka dalam kesusahan mereka, bukan menindas mereka. Gitu Pak. Karena Tuhan yang berfirman, Dia sebagai bapa bagi anak yatim piatu dan sebagai pelindung bagi para janda. Jadi kita tidak usah menyakiti hati mereka. Gitu. Betul Pak. Saya setuju kalau dalam hal itu, sangat saya setuju. Tapi yang saya tanyakan tadi, kenapa harus di umur 60 didaftarkan? Didaftarkan kemana itu Bang? Silakan Bang. Nah, jadi kalau umur 60-an itu Pak, pastinya kan kekuatan mereka mencari nafkah itu kan pastinya tidak mampan lagi. Ya, jadi kita orang-orang yang masih mempunyai kekuatan gitu, harusnya kita membantu mereka yang masih berkekurangan gitu. Nah, dan itu maksudnya Pak. Jadi kita memelihara mereka bukan berarti menindas mereka. Itu kan kadang juga janda gini ya. Terkadang ada janda, dia udah miskin, udah tidak apa-apa tapi masih songong. Ada. Bahkan dia sering melacur lagi. Emang ada janda songong? Wah, ada lah. Janda songong melacur. Jadi songong itu dia mungkin jangan ketawa. Yang ketawa, yang menghujat, yang ketawa host coba moderator apa dikasih ya. Nggak boleh. Pak Ustadz, artinya di situ sekalipun mereka itu melakukan kesalahan setiap hari, tetapi kita yang punya iman yang tegar, iman yang benar itu, kita tidak perlu menjudge mereka ataupun menghakimi mereka. Justru kita sebaliknya membantu dalam kesusahan mereka. Mungkin dalam keluhan mereka, saya melakukan ini karena saya butuh biaya, betul ya. Terkadang melakukan seperti begitu para janda. Tetapi kita yang punya ini seharusnya kita melibatkan kekuatan kita ya untuk menolong mereka, apalagi kepada anak yatim piatu. Nah, Alkitab mengajarkan itu, kita harus membantu mereka. Kita tidak boleh menghina mereka, menindas mereka. Betul. Baik. Tapi di sini yang jadi pertanyaan, ini didaftarkan kepada siapa ini Bang? Silakan. Maksudnya?
di sini kan didaftarkan, ya kan? Nah, didaftarkan. Tolaklah pendaftaran janda. Nah, ini yang kurang dari 60 tahun. Nah, jadi pendaftaran itu pastinya kan ada komunitas-komunitas gereja, Pak. Nah, harusnya gereja kami ya Pak ya, gereja itu yang di sembilannya yang didaftarkan sebagai janda hanya mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Lalu poinnya yang 11 ini, tolaklah pendaftaran janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Coba, cuman itu yang 11-nya poin. Kita baca aja Pak ya, kita baca ya sepenuhnya Pak ya. Boleh? Ya silakan. Oke, dari kita ayat di sini, dari ayat 3 Pak ya. Edukasi kan di sini. Ya, dari ayat 3. Oke, perikopnya mengenai janda. Bunyinya dari ayat 3 itu sampai 9 ya Pak ya, saya baca ya. Iya. Hormatilah janda-janda. Hah? 11 ya? Sampai 11 ya. Oke. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah Stop dulu. Janda-janda yang benar-benar janda. Nah, ini gimana nih? Janda serius apa janda gimana nih? Nah. Oke. Nah, tadi ada janda songong tadi gimana itu? Silakan. Bentar dulu. Jadi artinya di situ songong melacur tadi itu. Nah, artinya di situ hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Nah, jadi kata hormati di situ itu adalah setara dengan memelihara ataupun membantu mereka dalam secara finansial, dalam kesusahan mereka, kita membantu mereka. Nah, yang betul-betul janda dalam kesusahan, gitu loh, yang tidak mempunyai apapun maupun kekuatan fisik bahkan finansial. Jadi kita orang-orang itu kita harus sepakat memelihara mereka, menolong mereka, ya. Gitu. Jadi apapun, nah gini ya, kalau bagi kami ya, apapun yang kita lakukan terhadap setiap manusia, sama halnya kita melakukannya itu terhadap kepada Tuhan. Misalnya, saya menyakiti orang, artinya saya juga mengecewakan hati Tuhan. Nah, lalu ketika saya membantu orang lain, artinya saya memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saya. Betul. Ini yang tadi kan terkait janda-janda yang benar-benar janda. Nah, kalau yang ini, yang janda-jandanya ini apa yang mana nih, coba? Yang mana? Kan janda-janda yang benar-benar janda. Nah, ini mungkin ada KW-nya apa enggak, itu yang ketiga ini kan. Hormatilah janda-janda. Nah, ini yang ini nih. Nah, jadi Pak Ustadz, di situ coba ya kita amati ya. Tadi kan saya sudah mengungkapkan bahwa hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Artinya janda itu yang benar-benar janda, yang tidak mempunyai lagi keistimewaan di dalam kehidupannya. Misalnya dalam kekuatan fisik dia tidak mampu lagi. Dia benar-benar janda gitu, tidak ada penolongnya. Jadi kita yang masih kuat ini sepatutnya, karena kata hormati di situ bukan berarti menghormati seperti bendera, tidak, tetapi menghormati di situ adalah setara dengan memelihara mereka, membantu mereka di dalam finansial kebutuhan mereka. Baik, dilanjut ke 45, 6, 7. Oke, lanjut. Bentar. Kalau janda yang songong dan melacur itu termasuk janda yang benar-benar janda apa enggak itu? Janda songong itu. Enggak. Oh enggak. Oh, karena begini, janda bohongan berarti ya. Yang tadi mungkin yang tadi saya sampaikan ya, mungkin ya Pak ya, yang ngaku-ngaku janda kayak gitu ya. Gimana Pak? Ya mungkin yang tadi saya sampaikan, pernah saya sampaikan yang ngaku-ngaku janda gitu loh. Gitu. Seperti itu. Ya dilanjut Pak, yang keempat. Tetapi ya jikalau seorang janda mempunyai apa, terus lanjut Pak, silakan. Mungkin disapa dulu Pak Haji, tamu yang baru datang ini. Silakan. Oh iya, selamat pagi, selamat bergabung Bang Cepek ya. Aduh, ini kemuliaan juga ya. Selamat pagi Bang Cepek ya. Iya. Lanjut, beliau ini Kristen, ini jemaat juga. Silakan Bang silakan dilanjut. Bang Cepek kok ngambil kursi paling bawah sendiri, host objektif lah, jangan dikasih di pojokan sendiri gitu. Nah,
Jadi Bang Uco, perlu kita pahami di dalam perikop di 1 Timotius pasal 5 itu, mengenai perikopnya itu mengenai janda gitu. Artinya di situ bahwa kalimat atau teks di situ itu menggariskan bahwa prinsip penting dalam pelayanan jemaat itu ya menetapkan prioritasnya untuk memenuhi kebutuhan para janda yang lemah gitu, yang benar-benar ini nggak jadi dibaca sampai ayat 11 berarti nggak jadi. Ya bagaimana saya melanjutkan, tadi kan saya mau baca terus saya di stop. Mereka nanya terkait mengenai ayat 3. Kan apa udah itu yang selesai. Ya, selesai dilanjut lagi maksudnya gitu loh. Udah selesai lanjut ke 4. Dilanjut gitu kan. Saya kan udah iya. Jadi ayat-ayat yang janggal ini kan saya pertanyakan gitu loh Mas. Lanjut yang 4, 5. Oke. Di ayat 4 ya, ini sudah jelas betul ya. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Nah ayat 5, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, ini yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri ya, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Itu ya. Nah, ini kata perintah loh. Nah, ini bukan kisah tetapi memberikan perintah bahwa seorang janda yang benar-benar janda itu harus menaruh harapannya kepada Allah dengan bertekun dalam permohonan dan dalam doa siang dan malam. Ya. Ini perintah loh. Yeah. Nah, pada Allah ya. Ayat ke-6, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Nah ini sombong ini. Sudah janda mati tapi hidup. Nah, jadi dia maksudnya pura-pura mati apa gimana? Sudah mati tapi hidup. Nah artinya di ayat 6 ini, artinya di ayat, bentar dulu. Di ayat 6. Nah, di ayat 6 itu sebenarnya itu memberikan sebuah bukti ya, supaya kita misalnya ke depan kita sebagai janda ini, kita tidak boleh meniru di ayat 6 ini. Ya sudah seorang janda, tetapi kita masih sok-sokan mewah, berlebihan, seorang kaya, tetapi dia nggak sadar diri gitu. Dia nggak sadar diri. Jadi artinya bahwa kita tidak boleh seperti begitu, sombong. Udah janda tapi sosok kaya, sosok mewah, sosok gini ya, gentleman lah, sosok gentle. Iya, masalahnya yang ia sudah mati selagi hidup itu maksudnya apa? Janda yang udah mati tapi selagi hidup, gimana itu? Nah, gini, janda udah mati selagi hidup. Artinya kalau Anda sudah mewah dalam harta, pastinya kebanyakan orang itu melupakan Tuhannya. Gitu. Artinya kematian di situ bukan kematian fisik, tetapi kematian iman yang benar di hadapan Allah. Gitu. Artinya di situ. Jadi misalnya karena banyak orang janda sekarang ini ya, mereka melampiaskan kehidupan mereka itu di dalam ranah yang salah. Salah satu buktinya mereka menjadi pelacur. Nah, dan itu bukti. Jadi itu bukti adalah kematian iman yang benar di hadapan Allah. Oh, betul. Nah, makanya saya katakan tadi. Kalau gini, potong saya, jangan potong saya. Ya udah, ini loh. Enggak, ini loh yang seorang janda yang hidup mewah dan berlebihan, ia sudah mati selagi hidup, katanya ini mati imannya. Tapi yang jadi persoalan juga kenapa kok dinyinyirin gitu loh, kalau jandanya memang hidupnya mewah, hidupnya dengan berlebihan, kenapa dinyinyirin jandanya? Kan terserah dia. Kok jadi dinyinyirin sih? Masa dia mau pura-pura miskin gimana? Kok nyinyir? Nah, kalau memang duitnya banyak gimana? Mau pura-pura miskin? Ya sekalipun banyak uangmu, tapi kamu tidak boleh melebih-lebihkan, membanding-bandingkan dirimu terhadap orang lain. Karena kita itu adalah sebatas tanah yang diberi nyawa. Ini dia nggak bandingin sama orang lain loh. Nah, berarti berlebih-lebihan di situ artinya tidak boleh sombong, menyombongkan diri, tidak boleh. Ya, kita harus rendah hati. Ya, rendah hati. Okay. Makanya dikatakan sebagai kita manusia itu dikatakan sebagai hamba. Apa itu arti hamba? Seorang yang rendah hati. Nah, misalnya Natalia. Natalia itu saya panggil hamba, bukan hamba ya, tapi hamba yang benar-benar hamba. Artinya yang benar-benar hamba itu adalah orang yang rendah hati, sekalipun kamu adalah seorang raja. Ini loh, aku cuma herannya gini loh bang, Bang Nehe. Contoh misalnya gini bang, ini seorang janda yang hidup mewah dan berlebihan, ia sudah mati selagi hidup. Tadi kata Bang Nehe kan ini nggak boleh mewah, nggak boleh berlebihan. Lah tapi kalau memang dia dikasih rezeki, dia hidupnya mewah gimana? Masa dia harus
memiskinkan dirinya gimana gitu Yang loh. saya katakan tadi, sekalipun kamu berlimpah harta, artinya di situ melebih-lebihkan, artinya itu membandingkan dirimu terhadap yang lain. Tapi di sini nggak ada dia membandingkan, Bang, nggak ada membandingkan. Saya mengatakan di sini, ya, artinya di situ berlebih-lebihan, artinya melebih-lebihkan. Misalnya ini, kamu janda, terus kamu lihat di depan orang miskin, kamu melebih-lebihkan dirimu kepada mereka gitu. Kamu itu miskin, kan gitu. Artinya sombong. Nggak boleh. Artinya di situ Kasian banget nih janda kaya difitnah ya. Padahal janda kayanya nggak ngomong gitu loh. Aduh, dikasih tahu malah ini. Ayo lanjut. Jangan nangis, lanjut. Bukan nangis. Jadi sebenarnya saya malas Natalia ini. Ngeles. Baik. Males. Dilanjut yang ketujuh. Silakan. Itu dia. Ya. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Nah, ini memberikan informasi ini bahwa kita harus memberitahukan tentang kebenaran kepada janda supaya mereka itu tidak menuruti di ayat ke-6. Tidak boleh. Yang harus diikuti adalah benar-benar janda. Ya, dia sadar diri bahwa saya seorang janda, saya tidak punya apa-apa Tuhan. Ya. Nah, oke. Sabar dulu, kita tahan dulu di situ. Jadi gini Mbak Natalia, apakah tidak bahaya kalau kita nyinyirin janda? Paling dia bilang duit gue, ngapain lu pusing? Iya, makanya itu loh. gitu, Mbak. Iya, apalagi cewek ya kan, janda hidup sendiri buat apa? Ngehibur diri sendiri kan, nggak apa-apa. Iya, apalagi kaya sendiri kan, banyak warisan kan, boleh dong. Tapi gini loh Mbak Natali. Tapi begini loh Mbak Natali. Aku tertarik kepada yang ayat 11 ini loh. Aku mau dong jadi nyari jatuhan janda Tuhan. Nah ini. Jadi lanjut Bang Nehe. Ini itu kan cuman apa namanya selingan lah. Lanjut. Iklan. Lanjut. Oke. Nah, ayat keberapa ya? Ayat ke-8 ya? 7 tadi itu peringatkan ya. Nah, itu memperingatkan. Ayat 8 ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, sudah pasti ya. Nah, ayat 9, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami. Nah, Ayat 10. Ayat 10. Ini dulu 9 ini poinnya. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami. Coba ini didaftarkannya kepada siapa? Terus pengertiannya bagaimana hanya satu kali bersuami? Silakan. Lalu yang di situ ngapain Pak? Ya Pak. Kan begini. Bentar. Tadi panggil bentar. Ya. Ini menarik nih Kak Natali. Ini berarti yang tua-tua ya, yang tidak kurang dari 60 tahun. Maksudnya ini didaftarkannya kepada siapa gitu loh. Iya, daftarin janda-janda. Ini ya tua juga loh. Daftar ke siapa nih janda-janda tua ini? Iya. Nih Kak Trisiana, daftarnya kepada siapa ya aku ya? Kak Trisia ini umur berapa? Kalau masih muda nggak boleh, harus pewot dulu. Oh nggak bohong, itu Muslim. Oh Muslim, jangan barang mahal, orang mahal. Justru beliau ini apa namanya? Janda mewah. Spender kita di sini. Oh, janda mewah. Gitu. Iya. Pagi. Enak ini. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Rangga Hot. Wah, keren banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Hadir kata bacura min kasaruga sangat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam Pak versi Rangga Islam noise. itu lebih terhormat begitu. Ya, jadi Noise, saya tertarik. noise siapa sih? Noise kayak ada suara perjalanan ini yang di luar siapa nih? Udah. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Iya, udah lanjut.
Oke, lanjut. Jadi saya tertarik. Oke, lanjut. Ya, silakan Pak Nehe. Sampai di mana tadi Pak ya? Nih didaftarkan 9. siapa ini? Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang kurang dari 60 tahun yang hanya 1 kali bersuami. Yang jadi pertanyaan di sini, didaftarkan kepada siapa dan kenapa kok hanya 1 kali yang bersuami, seperti itu. Silakan. Oke. Nah, jadi 1 Timotius pasal 5 ayat 9 itu Pak, perlu kita memahami bahwa gereja di Efesus sebelumnya itu mempunyai daftar yang resmi ya, dari janda-janda yang berhak memperoleh sokongan material dari gereja. Ya, itu dulu. Nah, kalau kita amati dari literatur sejarah Alkitab, kalau kita baca di Ulangan 24 ayat 17, dia mengatakan begini ya. Saya baca dulu kitab saya. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Oke. Nah, di zaman Perjanjian Baru, bahwa gereja memberikan bantuan ya kepada janda karena tidak ada bantuan atau uang pensiun dari pemerintah pada masa itu. Nah, artinya bahwa di ayat 9 itu janda dituntut untuk menunjukkan kemampuan rohaninya tertentu. Nah itu dan termasuk ketekunan dalam melakukan perbuatan hal-hal yang benar dan baik. Nah, kalau kita amati di 1 Timotius ayat 5-10 ya. Dia 10, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, artinya di ayat 10 itu, nah perlu kita amati di ayat sebelumnya, itu di ayat kelima. Nah, dia mengatakan di sini, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Bang Nehe, bentar Bang Nehe. Ini kan ayat 10 ini kan sambungannya 9 ya kan? Sedangkan di 9 ini hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Berarti ini kan udah tua ya, di atas 60 tahun kan? Ini untuk orang yang udah lansia di atas 60 tahun, apakah dia kuat gitu ya? Dia melakukan pekerjaan masih ngasuh anak, ngasih tumpangan, membasuh kaki saudara seiman, apa nggak encok? Apa nggak encok? Pinggangnya apa nggak tiba-tiba kesleo gitu ya? Menolong orang yang hidup dalam kesesakan, gimana? Copot pinggangnya. Nggak nonyol itu, bahaya lagi. Copot. Oke. Jadi di situ ya, Mbak Natalia, itu bukan cuman sebatas ataupun sekilas yang Anda ungkapkan, tidak. Nah, jadi maksudnya di situ bahwa janda dituntut untuk menunjukkan kemampuan rohaninya. Nah, yang terbukti apa nih? Terbukti apa? Dan termasuk ketekunan dalam melakukan perbuatan baik. Nah, kalau kita tarik ulur tadi di ayat kelima itu apa tadi katanya? Untuk menaruh harapannya kepada Tuhan. Iya, dia menaruh harapan kepada Tuhan. Tapi dia harus terbukti telah melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa itu? Ya, pekerjaan yang baik. Iya, pembuktiannya. Berarti ini nenek-nenek yang di atas 60 tahun ya udah remek ya kan? Dia harus terbukti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki. Loh, kok di situ? Enggak, kan di sini bunyinya gitu, bukan di situ. Dengarin dulu dengar dulu saya. Gak mungkin sekarang umur 80 tahun dia masih bisa manjat pinang. Nah, makanya ini gimana bisa buktikan dia aja udah peot, udah remek, pinggangnya udah nyonyor. Gimana? Makanya tadi saya katakan bahwa ketika dia tidak mempunyai kapasitas kekuatan itu, pastinya mereka dituntut untuk menunjukkan kemampuan rohani dan ketekunan dalam melakukan perbuatan baik. Kemampuan rohani. Berarti kemampuan rohaninya itu ngasuh anak cuma rohaninya aja, cuma ngehalu gitu, berarti nggak kelihatan. Terus membasuh kaki itu cuma ngehalu gitu ya, membasuh kaki rohani gitu ya. Nambah izin. Nah, begini ya. Nggak kelihatan. Perbuatan baik bukan cuma mengasuh anak ya. Salah satunya juga perbuatan baik adalah menghargai anak kecil, menghargai yang sebaya. Tapi yang tertulis ini loh, itu termasuk perbuatan baik juga. Bang Nehe. Tapi yang tertulis ini kan syaratnya ini kan yang terbukti telah melakukan ya.
Nah, yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, Sebentar Bang membasuh Rangga, nanti abang gitu silakan kan. nanti ya di satu-satu dulu Bang. Ya. Menambahin Nanti Bang Nehi. diberikan kesempatan. Nanti saya berikan kesempatan sebentar. Coba di Kak Natali dibuka dulu dong 1 Timotius 9 nomor 20, silakan. Bentar aja. 1 Timotius 9:20. Bukan 1 Timotius. Ya betul, 1 Timotius 9:20. 9:20. Ya, 9. 1 Timotius sampai 6. Nambahin Bang Nehi ini. Ya ada 1 Timotius. Sebentar semua. Enggak nyampe ya, kayaknya Timotius enggak nyampe 9 ya. Iya. Salah. Catatannya di Salah. Sebentar. Bukan 1 Timotius, tetapi di sini Al-Maidah 9. Oh, 2 Petrus 1 maksudnya. 2 Petrus 1:20. 2 Petrus 1:20. 9:20. 2 Petrus 9 20. Ini Bang Nehi mantap ya ilmunya ya. 2 Petrus 1. Saya baru umur 26 Pak. Sebentar, 2 Petrus 1 20. Kalau kita nias ya. 20. Warga Nehi nias ya. Saya privat Pak. Saya Iya, tidak Pak. Diselang itu Maksud sedikit. Marga Nehi ya. Ya. enggak lah, itu cuman Oke. itu samaran aja. Bukan. Ya, Tinggal jadi di mana, gitu ya Bang Nehe ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi apa yang tertulis itu harus dibaca dengan apa yang tertulis, jangan ditambahi, jangan dikurangi, betul? Oke. Nah, silakan dilanjut. Berarti harus sesuai yang tertulis ya. Oke. Harus sesuai yang tertulis, Nah, nggak boleh mantap. dikurangi. Nah, 1 Timotius 5:10 ini tertulis ya. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki. Ini remak nggak ya nanti ya? Aduh. Saudara seiman. Iya, ini menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Ini gimana ini? Dia harus ngasuh anak, tapi dia udah tua, udah lansia, udah peot lah, udah di atas 60 tahun. Natali, pendek kali otakmu Membasuh berpikir. kaki. Pendek otakmu. Iya, nggak mampu kalau iya. banyak. Sebentar, nggak mampunya di mana ya? Padahal di Kalau pikirmu rendah, 59 loh. Jangan inilah, jangan nyerang personal lah. Aku tahu Iya. kalian panas kalau ada mualaf. Aku tahu, Bukan. jangan nyerang personal. Bukan, Bantah maksudnya- datanya aja gitu loh, ya, yang akademis. Nah, Iya, jadi 1 Timotius 5:9 ini kan udah jelas nih umurnya berapa. Tidak kurang dari 60 tahun. Berarti dia di atas 60 tahun kan. Kalau nggak kurang kan berarti kan udah lebih dari 60 tahun. Udah tua nih, tua sekali. Nah, tapi ini apa? Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh Iya, udah anak, ngerti memberi semua itu, udah tumpangan, ngerti, udah membasuh kami baca, kaki. udah kami pahami. Nggak usah lagi kau detailkan mengkritik. Masalahnya apa ini Ustaz? Masalahnya masuk akalkah ya janda yang sudah tua bangkotan di atas 60 tahun ya, sudah kemampuan fisik pasti sudah remek ya, sudah remek nyonyor, tapi dia harus terbukti melakukan mengasuh anak, terus Nah. basuh kaki orang. Koreksi, tidak lebih itu maksudnya di bawah Tidak 60 atau di atas 60. Biar dia selesai Tidak bicara lebih, dulu. tidak kurang jadi tidak lebih. Aduh, Ustazahnya tidak selesai kurang kok bicara. jadi tidak Sebentar, lebih. Tidak kurang itu di atas atau di bawah 60. 100. Di atas dong. Biar selesai dia bicara dulu. Silakan Ustazah, silakan. Yang lain diam dulu, biar dia selesaikan mau lihat narasinya. terjemahan lama? Nah, Ya, mau lihat terjemahan lama? Ustazah mau bilang apa? Silakan.
jangan didaftarkan nama perempuan janda di bawah umur 60 tahun ini jangan. Iya. Tapi nah kita lihat yang didaftarkan masalahnya- berarti gimana? Yang didaftarkan sebagai janda masalahnya Bentar, itu diam dulu, jangan panik. Botros diam dulu sebentar. Makanya Ketika biar orang Kamu kan nggak tahu masalahnya, makanya kamu diam dengerin. dari tadi Kamu kalau saya nggak tahu bilang. masalahnya, kamu diam dengerin. Kamu kan nggak tahu masalahnya, diam. Nah, yang boleh didaftarkan nih ya, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Tidak kurang ya. Sudah, Tidak Bapak. kurang. Ya. Sudah bisa dijawab. Satu kategori. Tidak Sudah bisa kurang. dijawab. Ntar dulu, Sudah bisa dilanjut, dijawab. dilanjut. Yang Berarti tidak ke-10-nya Kak. Oke, Jangan tidak Natali. kurang ya. Berarti tidak boleh di bawah 60 tahun ya kan? Ya, Harus yang di 10. atas 60 tahun. Oke. Ya. Dan yang terbukti dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak. Ukurannya. Jadi ini Sebentar, yang di Pak atas Regan. 60 tahun itu harus terbukti telah mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Nggak remek kah itu? Terus Nggak nyonyor kan? Menolong orang Nggak- lagi apa? Menolong apa nih? Menolong apa orang itu yang apa? Menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, jadi ini Terus yang ke-11-nya poinnya. Tunggu. Iya, Tunggu. Ini tumpangan apa ini? Jatuhan apa nih? Tumpangan ini Pak. Ini dia Basku. tumpangan. Inap Pak, inap di rumah dia. Ngerti nggak? tumpangan. Menginap, numpang, Oh, nginap. Numpang. Oh iya bener ya. Iya. Makanya tua, poinnya ada ada di yang 11. Iya, makanya poinnya Ngasuh ada di anak, 11. basuh kaki, aduh cuci kaki sendiri aja jongkok-jongkok capek, nyerem ya, apalagi basuh kaki orang ya. Iya. Oke. Poinnya 11. Tolaklah. Ya. Oke, ini yang ke-11 nih. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Nah, Memang harus yang tua tadi ya, di atas 60 ya. Makanya yang muda nggak Iya. boleh. Tolaklah Terus? pendaftaran janda-janda yang lebih muda. alasannya apa ya Kak Natali? Alasannya. Ini coba. Silakan. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, Gak bahaya tak kira? Ini janda masih muda loh ya, jandanya muda. Terus mereka itu Janda siapa itu? Kalau boleh Janda. tahu, janda siapa itu? ini sih diceraikan dari Kristus sih. Berarti jandanya Iya. siapa kalau diceraikan Kristus? Kalau Kristus merujuk kepada siapa ya? Oh, coba Pak Nehi. Kalau setahu saya ya dari dulu Kristus itu Yesus gitu. Apa ada yang lain ya? Coba. Ini Marlo noise musik kita live YouTube loh. Tolong ya ini. Marlo, tolong. Pak, ya kita sapa dulu ya. Yakub, selamat pagi menjelang siang Yakub. Selamat pagi. Belum menjelang siang Pak, masih pagi Pak. Oke, masih pagi. Dari Kristen, Katolik, Muslim Pak? Saya Katolik. Katolik. Ya, sabar dulu Pak Baik. Yakub ya. Sabar ya Pak ya. Nanti diberikan. Marlo, Kristen, Katolik, Muslim? Halo, Kristen. Kristen. Oke, Marlo musik loh tapi aduh. Musik tolong dimatiin teman-teman karena ini live ya, internasional ini ya. Jadi sekaligus saya ini ya promosi sedikit teman-teman ya. Nanti kalau mau YouTube langsung live ya, boleh langsung ke channel Mbak Natalia Iriani ya. Di situ ada banyak ya edukasi tentang janda juga ada lah ya. Nah itu dia tuh teman-teman ya. Silakan Mbak Natalia. Oke, lanjut ya. Baik. Ini. 11. Mana tadi? 11 ya. 11. Nih. Iya. Nah, ini gimana nih? Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Aduh. Jandanya Kristus ini. Yang menceraikan Kristus ya. Yang menceraikan mereka dari Kristus. Waduh. Cerai dari Kristus. Kristus ini siapa nih Kak Natalia? Aku bingung nih. Nanti kalau dibilang janda Tuhan, mereka tidak mau terima gitu loh. Iya. Tapi kalau kita bilang Kristus itu bukan Tuhan mereka juga, mereka nggak terima juga, marah tambah marah. Iya, Bahaya. Mungkin ini masalahnya apa ini Mbak? Selain Pak Nehe tadi Pak Nehe dengar
dengar apa yang kalian bahas Ya, ini ocehan kalian yang kami dengar menjelek-jelekan Kristen atau memang mau diskusi? Menjelekkan? Hah? Emang jelek ya tadi? Ini dibaca Bible-mu kok jelek? Enggak kok. Jangan kepanjangan. Enggak ada yang jelek kok. Emang jelek ya? Maksudnya apa? Emang apa sih yang jelek? Kayaknya nih tadi Bible-mu aja sih yang dibaca. Emang ada yang jelek Begini ya? loh Natali cantik. Apa masalahnya di Apa yang situ? jelek? Apa yang kau Sudah kepanjangan kau dongeng. Satu-satu dong Bang Marlon, nanti ada giliran ya. Nanti saya berikan kesempatan ya Bang Ya, Marlon apa yang ya. ditanyakan? Izin. Diperjelas. Ini bagian Bang Rangga, sebentar dulu, izin dulu. Lanjut ke Natali. Kok katanya dongeng sih? Ini kan Bible yang dibaca. Masa Bible dongeng? Jangan gitulah Pak Rangga. Bible kok dongeng? Janganlah, jangan dongeng. Bukan dongeng. Dipermasalahkan, Mbak. Ya udah gini, giliran saya. Nah ini nih, tolaklah pendaftaran janda-janda yang Iya, muda. udah tahu. Gimana? Udah tahu Oke, itu. silakan. Nah jadi begini, ini kan pemahamannya, jadi setiap gereja, lembaga gereja itu misalnya di gereja kami di Medan, kami membentuk suatu lembaga sosial. Dananya dari mana? Persembahan setelah gereja itu, setelah ibadah ada persembahan sekali dana sosial, difungsikan untuk membantu orang-orang, terkhusus janda yang sudah tidak mampu. Kenapa dibilang 60 tahun? Karena usia produktif itu manusia itu walaupun dia janda bukan berarti dia itu harus dikasihani. Dia harus 60 tahun dengan keterbatasan fisiknya untuk mencari duit, dan diuji kelayakan dengan dia harus secara ada tim panitia untuk menyelidikinya. Dia itu harus betul-betul berbuat baik dalam ketidakmampuan. Contoh dia mengasuh anak misalnya, ya saya punya dulu waktu muda punya pembantu orang tua yang mengasuh anak saya karena suami istri kerja. Nah ini dinilailah, oh ini baik. Nggak mungkin dia itu saya pekerjakan sebagai ART karena dia nggak mungkin bisa nyapu lagi, nggak tahan, tapi dia hanya mengasuh anak saya gitu loh. Jadi itulah pemahamannya janda yang 60 tahun yang mengasuh anak. Iya, 60 tahun harus bisa ngasuh anak, harus bisa membasuh kaki saudara seiman ya. Membasuh kaki saudara seiman. Iya, kalau saya sih kasihan sih gitu. Membasuh kaki itu nggak begitu maksudnya. Itu kan kasihan. Artinya begini, membasuh kaki, kita kan ada tim, kan kita nilai dulu dalam artian dia itu rendah hati. Karena Yesus itu dengar dulu. Enggak tuh basuh kakinya nih maksudnya gimana? Dia basuh kakinya gimana? Iya, loh lah. Kok rendah hati ini gimana? Lah iya, loh lah, dengar dulu. Karena begini, Yesus itu mengajarkan apa? Pembasuhan kaki, perjamuan kudus. Itu kan menyatakan merendahkan. Coba contohnya, saya membasuh kaki orang. Saya ekonomi saya bagus, tapi dalam konteks keimanan gereja saya membasuh kaki orang yang ekonomi di bawah saya. Itu namanya kerendahan hati loh. Iya terserah namanya apa, tapi berarti jandanya kan membasuh kaki kan? Membasuh kaki orang kan? Kerendahan hati. Iya, dia dengan kerendahan hati itu terserah dia lah. Yang saya tanya prakteknya itu dia terbukti kan? Dia membasuh kakinya orang-orang yang seiman sama dia kan? Membasuh kaki kerendahan hati loh bagi kami. Itu Rangga, Pak Rangga, sudah benar itu Pak Rangga. Tapi itu cenderung dari kata kiasan Pak. Perhatikan lagi konteksnya di mana. Kaki kiasan, kaki kiasan. Itu kiasan Pak. Perhatikan konteksnya. Perhatikan konteks ayat yang dibacakan sama dia itu. Dia menjebak dengan narasinya dia itu. Kok narasi menjebak? Saya baca loh. Kok ngadi-ngadi ya? Makanya. Ini berarti yang menjebak ini penulis Bible atau saya sih? Kok saya bacain dibilang saya menjebak dengan narasi? Gimana sih? Kalian itu gimana sih? Ngomong sampai 10 menit, aku baru 1 menit langsung dipotong-potong Natali bisa. Enggak, soalnya kalian framing saya. Kok bilangnya saya menjebak dengan narasi saya? Padahal saya tuh tidak menjebak dengan narasi saya. Yang saya bacakan moderator masuk ya, izin moderator masuk. Silakan. Jadi gini teman-teman, ini kan bagiannya Pak Rangga. Saya juga paham mungkin ketika kita membacakan ini mungkin teman-teman ada yang ya ini membela keimanannya. Maksud saya begini loh, satu-satulah gantian ya kan, nanti kita diberikan kesempatan. Ya silakan Pak Rangga, silakan. Jadi kan ya enggak gini Bang Rangga. Membasuh kaki itu jelas dalam hal ini enggak gini, dalam hal ini ada tuan. Dalam hal ini ibu ini menolak apa kira-kira ini? Enggak, apa yang ditolak dari tulisan ini kira-kira? Yang menolak kalian. Di sini ditulis membasuh kaki, terus kalian bilang kiasan. Padahal di sini nggak ada tulisan kaki kiasan.
Iya, membasuh kaki. Apa penolakan apa di situ? Lucunya di mana di situ kira-kira? Makanya aku juga bingung dari tadi ini. Apa yang kalian tolak dari Saya tulisan nggak itu? merasa lucu, saya nggak merasa lucu, cuma saya kasihan gitu loh. Kok nenek-nenek di Kristen Apa ini yang kau kasihan. tolak di Janda-janda di, situ? kan saya jawab katanya apa yang ditolak. Makanya Saya baca sebenarnya nggak menolak. baik-baik itu Saya ini awalnya. saya baca baik-baik. Saya tuh kasihan dengan janda-janda yang katanya umurnya sudah di atas 60 tahun, tapi dia itu boleh mendaftar ya kan? Tapi dengan syaratnya apa? Dia harus sudah terbukti Dek melakukan Natalia, pekerjaan kenapa kau baik kasihan? seperti Sampai mengasuh anak. sekarang adanya panti-panti jompo, anak yang meninggalkan orang tua di panti jompo, anak sendiri Ini meninggalkan urusannya orang apa di kamu panti jompo. curhat? Makanya Kenapa saya kau bilang. harus kasihan dengan tulisan itu orang tua membasuh kaki orang lain? Makanya kau nggak ini, nggak Kok orang relevan. kasihan dimarahin sih? Hati saya Nggak tuh relevan. baik. Kalau kamu Alasan kejam nggak ya itu relevan. cerita kamu. Kok saya kasihan saya Buat dimarahin dulu gimana alasan sih? yang tidak bisa dibantah Karena orang. saya juga Itu nggak pernah maksudnya. menelantarkan nenek saya. Jadi kamu nggak usah marahin saya dong. Saya tuh Di baik panti hati jompo kasihan ada gitu loh. orang-orang yang melantarkan orang tuanya. Makanya buat dulu alasan yang tidak bisa Panti jompo dibantah orang dibawa. lain. Ini saya lagi nggak bahas panti jompo. Saya lagi baca Bible-mu. Kenapa sih? Iya. Coba 1 menit saya jelaskan. Kan kalian itu kan Anda ajaran salah kasih gitu memahami. kan. Dengar Kalian dulu, tuh dengar ajaran dulu. kasih, tapi kenapa Dengar dulu. nenek-nenek yang udah tua di atas 60 tahun untuk mendaftarkan Anda sebagai salah janda alasan yang itu tidak harus bisa ditolak terbukti. orang lain. Itu harus terbukti dia Itu sudah maksudnya. melakukan kan rebutan ngomong aja Buat alasan yang tidak bisa dibantah orang lain. Jangan kayak di pasar. Ya, host silakan masuk host. Bukan Host, berarti kondisipkan host. Gini. Nah, harus masuk ya. Jadi kita satu-satu Bang, biar teredukasi. Jadi jadi maksud dari Mbak Natalia ini kan janda yang di atas 60 tahun. Marlo mute noise, yang Marlo telah mute, terbukti Marlo mute berarti telah noise. melakukan di sepanjang hidupnya. Sabar dulu Pak, sabar. Sabar dulu, Kak Marlo. Di sini kan Bang Marlo, poinnya di sabar sini. lah. Yang terbukti gitu loh, melakukan pekerjaan yang baik, terbukti ya kan? berarti telah Seperti mengasuh melakukan, anak, bukan nanti gitu loh. 60 tahun melakukan. Aduh, Bang Marlo sebentar dulu. Ini hostnya lagi menjelaskan. Duh, Bang Marlo di bawah dulu deh, lesehan dulu ah. Bang Marlo, orang lain sedang menyampaikan kok. Iya. Jadi Lanjut, gini, host. ini poin yang akan disampaikan oleh Mbak Natalia ini kan nenek-nenek lah ya, umur 60 tahun. Nah, di sini malah seperti yang mengasuh anak gitu loh. Nah, kemudian memberi tunjangan gitu loh. Nah, apakah benar nenek-nenek masih memberi tunjangan gitu loh? Seharusnya dia yang diberi kan gitu. Nah, kemudian oke. ini tumpangan apa maksudnya ini? Mungkin itu Udah. yang akan ditanyakan. Udah. Mbak Natalia, silakan gantian jawabnya. Udah, begini. Silakan. Ya kan begini, itu gereja kan membuat tim, kan begitu. Saya juga aktivis gereja, tapi bukan kapasitas pendeta, nggak mampu. Saya hanya bersosial. Jadi saya kepala tim untuk menyalurkan bantuan sosial. Jadi kami punya 6 orang grup dalam satu gereja itu. Ketika sudah dana gereja itu dana sosial sudah mencapai jutaan, karena dana kas gereja kami ini untuk sosial sekarang 8 juta. Dan ini bukan untuk kami, untuk dibagi-bagi. Nah, jadi saya suruh anggota saya itu, tim anggota gereja menyelidiki si Polan itu janda sana ya. Jadi contoh ya. Coba lihat dulu dia sudah berumur berapa, 60 tahun. Semasa hidupnya dia, semasa kejandaannya dia itu ngapain aja. Nah, jadi kalau kita bilang semasa kejandaan berarti ketika di bawah 60 tahun kan gitu kan. Kita jejak digitalnya kita selidiki sebentar lah. Nah, kalau dia itu anggaplah mungkin janda selama umur 40 tahun, selama 10 tahun ke depannya itu dia ya cari duit dengan yang nggak betul. Jadi kita blacklist dia untuk menerima santunan. Tapi kalau masa jandanya itu anaknya sekolah, bisa di SMA negeri, bisa kuliah, tapi dia mampu. Dan ketika dia mencapai umur 60 tahun, ketidakmampuan fisik untuk mencari finansial, nah dia contohnya makanya seperti mengasuh anak, yaitu kemampuan fisiknya mampu, seperti Iya, tapi mengasuh terbukti. Sepertinya telah terbukti semua. Iya. Dan kan ada tim menyelidikinya loh, kakak cantik. Iya terbukti tapi terbukti ya dia ngasuh anak, ngasih tumpangan, basuh kaki saudara-saudara seiman itu terbukti ya. Jadi makanya iya terbukti kan kita pahami dia itu. Jadi selama kita menyeleksi dia itu, dia gereja sering gitu loh. Berarti kerendahan hati, ikut kebaktian, ikut ibadah.
Itu loh. Jadi itu Ya, dia jadi si belum nenek-nenek sensor. 60 tahun ke atas ini udah terbukti dia ngasuh anak, kasih tumpangan, basuh kaki saudara seiman, ya. Ya kan? Iya, iya. Oke, Tapi terbukti ya. Mbak Nata. Nah, Hah? jadi di ayat 10 itu ini kan merupakan sebuah ini masalah pekerjaan baik ya. Itu kan bukan perbuatan jahat loh. Nah, Iya, itu artinya di baik. situ bahwa adalah salah satu faktor melakukan hal yang baik dan benar itu adalah memberi tumpangan. Nah, terkait mengenai tadi membasuh kaki. Apa sih membasuh kaki saudara-saudara seiman? Oke. Nah, membasuh kaki pada masa peristiwa pada masa sebelumnya ya di gereja Efesus itu bahwa adat di zaman dahulu itu menyambut tamu adalah membasuh kaki. Nah, Iya. jadi kalau zaman kita sekarang ini bukan menyambut mereka membasuh kaki, tetapi memberi tumpangan, silakan duduk gitu. Terus membasuh kakinya sekarang nggak dipakai. Jadi adat istiadat pada masa itu adalah ketika ada tamu datang wajib membasuh kaki mereka yang datang. Iya, ini semuanya pekerjaan baik. Memang saya nggak bilang ini buruk, cuma kasihan. Saya sih kasihan, tapi kalau kalian nggak kasihan sih nggak apa-apa gitu loh sama si nenek-nenek janda ini gitu. Baik, untuk mendinginkan suasana, iklan dulu, moderator masuk ya. Buat teman-teman di bawah, dibantu tap-tap layar ya, teman-teman. Mohon ya, saya mohon dibantu tap-tap layar, di share-share. Jangan lupa follow akun yang ada di atas ya. Ya teman-teman ya, yang ketawa-ketawa itu di bawah akunnya dibisukan aja ya, moderator di bawah ya. Ya, kalau yang ketawa-ketawa boleh kalau lempar-lempar donat. Iya, jadi ini lanjut izin ya. Iya, jadi ini benar nih kata si ini ya saudara kita ya Kak HDK 3 ya. Mau sedekah ke janda aja kok repot, harus diselidiki dulu biar tepat sasaran. Positif thinking aja. Iya, kenapa harus repot-repot gitu loh? Mau sedekah ke janda aja kok repot gitu ya kan? Kasihan. Itu harus karena kita harus menyelidiki latar belakangnya. Oh, baiklah. Itu silakan lah ya keyakinan kalian ya. Berarti memang beda ya. Jadi di sana memang kalau mau sedekahan ke janda harus diselidiki dulu ya. Latar belakangnya. Iya, jadi kita nggak supaya kena dia gitu loh. Nah, jadi ajaran kasihnya begitu. Sorry salah. Tepuk tangan. Jadi ajaran kasihnya begitu maksudnya dia ya. Kalau kita kan di Islam kan nggak usah pilih-pilih ya, mau ngasih ya ngasih aja, ngapain harus repot-repot nyari ini makanya nyari itu dulu, dana gitu, yang ya, diberikan kepada yang tidak pasti itu jadi dimanfaatin banyak orang. Ini kenapa curhat? Jangan curhat. Bukan curhat, memang benar yang kata Pak Rangga. Jangan melakukan seleksi supaya bantuan yang diberikan itu sesuai kepada orang yang benar-benar baik. Giliran saya sudah menghargai. Mungkin kesimpulannya seperti ini ya. Mungkin kesimpulannya supaya bisa disimpulkan dulu. Belum disimpulkan. Kita nggak bisa menyimpulkan. Kok disimpulkan? Kami tidak bisa menyimpulkan apa yang sudah tertulis. Ya, jangan dulu Gini di situ ada janda yang enggak, jangan disimpulkan dulu. Jangan disimpulkan dulu Pak, karena masih ada dua narasumber. Masih ada. Masih ada. Pak Yakub masih ada ya. Silakan. Materinya kan juga belum selesai nih. Lanjut kita ya. Enggak, kenapa gini. Di situ ada seorang janda melakukan pekerjaan yang baik. Artinya ketika mau ditolong ada janda yang melakukan pekerjaan yang baik, hanya iblis yang menolak ketika janda itu ditolong. Itu aja dari aku kalau mau kesimpulan. Iya, nggak boleh nolak. Makanya apalagi ditunda-tunda. Kalau mau nolong aja, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau ibu ini apalagi menolak, repot-repot banget artinya cari ibu tahu bukan dulu dari ilahi, bukan keinginan ilahi dari ibu ini. Kalau ibu menolak. Loh, yang nolak siapa? Justru saya itu. Keinginan iblis ketika ada jangan orang yang nyerang-nyerang saya ke iblis. Kalau kamu bilang saya iblis, saya hebat pernah nyulik Tuhanmu. Ngerti nggak? Jangan, itu kan keinginan iblis ketika ada keinginan yang baik untuk menolong orang. Hanya keinginan iblis yang tidak suka melakukan itu. Gantian lah, ini kan ini orang nggak nyambung ya. Padahal tadi sudah jelas saya bilang ya, di dalam Islam menolong janda itu kita nggak usah mempersulit. Gimana mungkin kami menolong janda? Mempersulit aja nggak boleh, harus menyeleksi aja nggak boleh. Mau nolong aja langsung. Keadaan dia gimana udah jelas janda wajib ditolong. Itu kalau di Islam. Jadi nggak usah sok-sokan yang menolak ini iblis itu iblis, kamu nge-framing saya iblis. Ya kalau janda pensiun pegawai negeri ngapain ditolong? Ya udah itu terserah, silakan. Kita kembali ke data Alkitabiah, nggak usah kemana-mana.
Oke, 1 Timotius 5:11 sekarang. Ini saya bacakan dulu ya. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Loh. Ini janda muda ditolak, nggak boleh daftar. Karena kalau mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Ini maksudnya yang menceraikan mereka dari Kristus ini berarti janda-janda muda ini jandanya siapa? Jandanya Kristus atau jandanya siapa? Kristus itu bukan wujud. Makanya kau nggak paham, makanya kau mualaf. Kristus itu bukan wujud. Jadi begini. Ngerti kau arti Kristus nggak? Kristus itu siapa berarti? Apa maksudnya? Oke, saya menanggapi ya. Mbak Natalia. Sebentar Bang Nehe, sebentar. Host dulu masuk. Kita sapa dulu Pak Yakub. Silakan, dari tadi beliau ini kan. Silakan Pak Yakub. Oke, Pak Yakub, silakan Pak Yakub. Kristus ini berarti maksudnya gimana nih? Tadi katanya saya nggak mengerti, makanya mualaf itu dijelaskan ini. Silakan Pak Yakub. Oke. Yang dijelaskan Pak Rangga itu sudah tepat ya. Kalau boleh tahu emang nih Mbak Natalia ini mualaf toh? Aduh, kenapa sih jadi ke personal lagi? Ini yang dibahas sekarang 1 Timotius 5:11. Saya mualaf. Masalah janda dulu. Iya, saya mualaf, tapi jangan bahas saya dulu karena saya bukan janda ya. Saya bukan janda. Kita lagi bahas janda. Sama juga saya seorang. Lebih tepatnya janda-janda Kristen karena di sini kita bahas Bible. Sama dia. Ya. Sama juga saya seorang mualaf. Ayo, nih. Jadi dari konteks Pak ayat Palopo, tersebut. 50 PK turunin dulu, silakan. Siap. Oke, boleh saya menanggapi? Lanjut, ini Pak Yakub. Ini Pak Yakub. Oke. Silakan Pak Nehe kalau mau ingin memberikan narasi, silakan. Oke. Nah, jadi di 1 Timotius pasal 5:11 itu, dan saya juga percaya juga bahwa narasi tersebut itu bahwa ada kata penolakan pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Nah, perlu kita amati, kita harus berpikir berdasarkan alasan biologis dan psikologis ya. Nah, kenapa harus ada penolakan tersebut? Ada alasannya. Ada. Nah, alasannya di situ adalah mereka dianjurkan untuk menikah lagi supaya mempunyai anak dan memimpin rumah tangganya. Nah, benar dulu. Nah, itu alasannya Pak. Makanya saya mengatakan kita harus berdasarkan alasan biologis dan psikologis. Paham dia itu? Ada kata penolakan. Karena dia bergairah birahi itu ya Pak Nehe ya. Karena dia bergairah birahi itu ya. Ya, bisa dimengerti. Narasi saya belum siap, jangan dulu dipotong dong. Ayo lanjut. Oke, nah itulah gimana kekurangan atau tadi ya katanya itu adalah seorang mantan Kristen. Tetapi kenapa kamu tidak membawa dari ayat 11 itu sampai 15? Ya ini kan satu-satu katanya semuanya, gimana sih ini? Dari tadi kan juga kita baca dari awal, kok panik sih? Oke, saya rangkul ya semua ya. Dari ayat 11 itu sampai 15 itu kita harus berpikir berdasarkan alasan biologis dan psikologis menolak janda-janda yang lebih muda. Kenapa mengatakan begitu? Pastinya kita harus menemui jawabannya. Kenapa? Ada kata penolakan. Karena di Titus pasal 2 ayat 5 mengatakan begini, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga. Titus ini nggak usah jauh-jauh Pak. Ini kalau kamu bilang kenapa, ini udah ada jawabannya. Karena ini udah ada jawabannya Pak. Iya. Kamu nanya kenapa? Ini jawabannya udah ada loh. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Maaf Mbak Natalia, bacanya itu agak nggak usah indra. Gitu ya. Oke. Karena apabila mereka jijik aku dengarnya. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka ingin kawin. Saya tidak percaya Natalia ini seorang mantan Kristen karena berdasarkan pembuktian pembacaan Alkitab itu tidak ada kapasitasnya merubah.
Ya, dalam segi secara dari ayat 11 itu dalam segi biologis dan psikologis. Nah, Oke, berarti kamu menuduh mengatakan kalau Anda mengatakan Anda dalam mantan Kristen, Anda adalah bodong. Oh, berarti kamu menuduh saya bukan mantan Kristen ya? Kamu menuduh saya bukan mantan Kristen ya? Bisa kamu lihat Majelis Ulama Indonesia, jangan panas, jangan panik. Nama Natalia Iriani ya, tempat tanggal lahir, alamat saya tidak perlu kasih tahu. Agama semula apa? Juga bisa membuat Kristen. Natalia, aduh. Kamu nggak percaya juga? Oke. Kamu silakan. Kamu kalau bilang ini palsu, silakan tuntut Majelis Ulama Indonesia. Nanti kamu dituntut balik siap ya? Dituntut balik siap ya? Ini ada nomor suratnya juga. Ada nomor suratnya. Surat seperti begitu Natalia. Ini di MUI Kota Malang. Ya, jadi kamu menuduh MUI memalsukan ya? Kamu menuduh saya memalsukan, berarti ini palsu ya? Nanti kamu siap-siap ya kalau dituntut balik MUI ya. Siap ya. Sekalipun Anda adalah mantan Kristen. Sebentar. Tadi katanya nggak percaya, katanya bukan. Sebentar. Udah kan Natali cukup kan Natali, nggak usah dihilangkan. Kapasitas yang hebat di dalam iman ke Kristen tidak ada. Bapak nggak boleh begitu Pak. Bapak Nehe ya, itu keimanan orang ya, orang lain. Nah, Bapak mau percaya mau tidak itu terserah Bapak, tapi beliau sudah membuktikan, nanti Bapak takutnya kena delik gitu loh. Ya. Begini Bang Ne, di sini kita kan diskusi ya kan? Izin ya. Mungkin persepsi Bang Ne itu si Natali itu bukan mualaf. Mungkin dia seperti katakanlah Kristen KTP waktu dulu nggak paham Alkitab. Iya benar. Oh, berarti sekarang kamu takut lagi nuduh saya bukan mualaf, udah takut. Sekarang nge-framing saya Kristen KTP karena sudah terbukti kamu ketahuan ini ya, pencemaran nama baik ya. Kamu bilang saya mualaf palsu ya. Jadi sekarang dia ketakutan. Itu aja, kenapa kamu arti Kristus saja dulu jelaskan kalau kau paham. Saya tidak perlu menjelaskan antikristus apa. Saya tidak perlu menjelaskan antikristus apa. Itulah gunanya diskusi. Ya, itulah gunanya diskusi seperti ini. Di saat kalian itu kelojatan baca data, sudah tertulis saja di data itu kau nggak mengerti. Jadi bingung lagi kita mau bicara sama yang nggak berkompeten. Namanya Kristen KTP. Kacau. Turun aku nggak kompeten rupanya banyak. Kristus itu Yesus atau bukan? Kristus itu Yesus atau bukan? Yesus itu Kristus. Kristus itu Yesus atau bukan? Kristus itu Yesus atau bukan? Sekarang malu mengakui Kristus itu ya. Kristus itu juga ada pada perjanjian lama. Izin moderator masuk ya, izin loh teman-teman, izin moderator masuk. Kristus itu ada pada perjanjian lama, nggak kompeten yang turun aku. Bang Cepek, sebentar dulu, Bang Cepek. Itu kan kabur ketahuan habis ngefitnah orang kabur. Teman-teman di sini bukan kabur ya Mbak Natalia, tapi memang cara Mbak Natalia membacakan ayat tersebut kenapa sih tidak sesuai bagaimana seseorang membuka dan membaca Alkitab. Jadi terus bacanya harusnya gimana? Apakah coba kamu baca, apakah tulisannya berubah? Apakah berbeda? Sangat wajar sekali Pak Nehe, kan? Pak Rangga, ya gini, dan teman-teman Kristen yang lainnya. Padahal saya bacanya tuh bener loh ya, nggak ada yang saya rubah loh. Iya. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Alkitab tidak seperti ayat Al-Quran. Apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Terus salahnya di mana saya baca itu? Ya udah, berpatokan Mbak Natali ini berpatokan dengan ayat tersebut. Silakan Pak Yakub yang baca kalau begitu. Silakan Pak Yakub yang baca. Ya, silakan. Nah, itu ayatnya baca. Orang baca begini loh Pak. Mengenai janda. Mungkin si Natali bacanya makhrajul hurufnya nggak pas. Itu satu kategori. Nah, kenapa ditolak? Karena apabila mereka digairahkan oleh keberanian yang menceraikan dari Kristus, itu klarifikasinya kenapa ditolak. Mereka itu ingin kawin. Nah, itu klarifikasi kedua. Apanya yang salah? Wong teknya begitu Pak Yakob. Iya. Coba Pak Yakob. Silakan Pak Yakub yang baca deh, gitu loh. Kak Natali, silakan buka mungkin Natali bacanya makhrajul hurufnya nggak jelas. Iya, sebentar Pak, sebentar Pak. Di sini nanti kelihatan kalau saya bisa berdiskusi dengan Anda. Coba kamu baca dari ayat pertama tadi, Kak Natalia.
Dari ayat 11 ini nanti, langsung. di sini nanti kelihatan pemahaman Ya, Anda aja baca. Katanya nggak benar bacanya. Iya, Kamu baca yang benar gimana? Silakan. Pak Yakub aja yang baca. Pak Ya, Yakub nanti baca. kan kalau kita yang baca nanti kata saya, kata Nanti Natali kan begitu. iya, nanti katanya nggak benar kalau kami yang baca. Gimana sih kamu baca, coba benernya gimana nih bacanya? Ya silakan kamu baca Kak Natali. Tadi katanya saya baca salah, nggak benar. Gimana sih? Kamu benerin lah bacanya gimana sih? Bukan malu baca Bible sendiri malu. Orang Saya baca dibilang bukan salah. malu. Ya udah baca kalau nggak malu, baca. Iya, Kak Natali silakan baca tolak. Makhrajul hurufnya nggak pas. Aduh. Makhrajul hurufnya nggak pas, kolkolanya nggak pas, Oke, kita panjang sapa dulu. pendeknya nggak Kita pas. sapa dulu yang Jadi baru coba datang. Sapa dulu teman-teman ya, di dulu yang lain. Baik, Bang Sapokren. Selamat pagi, selamat bergabung Islam Kristen atau udah cabut dia, udah keluar dia, nggak berkualitas. Udah, Pak Yakub itu suruh baca tuh. Sebel aku, dia bilang aku salah. Coba dia baca bunyinya gimana sih? Coba baca. Tulisannya berubah nggak? Sebentar. Makanya jangan kebanyakan framing kalian kalau berbicara. Ini Kak Natali ya, silakan baca dulu. Pahami dengan satu ayat tersebut yang Kak Natalia itu tidak pahami. Di sini nanti saya bisa lanjutin narasi saya yang Kak Natalia itu tidak mampu pahami. Coba Kakak Natalia baca, silakan. Aku udah baca, kamu bilang salah. Coba dibenerin bacanya gimana yang benar. Malu. Aduh, Kak Natalia. Yaudah, baca. Kamu baca. Kamu kalau bilang saya salah bacanya, kamu baca yang benar gimana? Atau gini deh, biar jalan diskusi silakan baca dulu ulang, silakan. Aku bacain ulang gitu. Iya, silakan. Oke, sebentar. Sesuai kesepakatan. Setelah saya membacakan, Pak Yakub harus mau membacakan ya. Ya, silakan. Supaya kita tahu ini salah saya di mana, bedanya apa coba ya. Oke. 1 Timotius 5:11. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Stop di sana. Ya. Yang menceraikan mereka kepada Kristus. Yang Kak Natalia tolak di sini apa? Loh, kamu baca ulang, nggak sesuai kesepakatan. Kamu baca sekarang, kamu baca. Kan kamu bilang bacanya salah, kamu baca sekarang, nggak berani. Baca, kamu baca, gantian dong. Ini gimana sih ini orang? Oke. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus. Sini saya tekankan. Loh. Belum selesai kok di sini saya tekankan, nggak ada di sini saya tekankan. Ayo baca. Ya, oke, saya lanjutin. Mereka itu ingin kawin. Berarti aku bacanya tadi benar apa salah? Nah, aku baca benar nggak? Dengar. Bener ya? Sama loh. Oh, Natalia benar loh orang kamu. Nggak bisa diskusi kau. Di dalam di sini Kak Natalia ini sudah mulai deg-degan dia ini, karena saya paham dia konteks, saya paham tujuan konteks dia begini. Udah, ya. Deg-degan apa sama lo? Turiman, please. You silent, you make okay. Sebentar. Silakan Pak Yakub, silakan. Di sini nanti kelihatan pemahaman Kak Natalia kenapa dia jadi mualaf. Karena apabila mereka sekali dengar, kita bahas janda bukan bahas mualaf, Pak. Sebentar Pak Yakub, biar fokus Bapak, jangan perhatiin kehidupan saya dong. Saya ini mualaf, saya bukan janda. Itulah yang kita bahas ini mengenai janda. Mempertanyakan ayat tersebut. Relasinya Pak Yakub. Nggak ada hubungannya janda dengan mualaf. Mualaf yang ini bukan janda. Variabel mana yang bisa menghubungkan? Gimana sih? Saya dituduh janda. Saya punya suami loh. Saya kesabaran menghadapi orang ini. Ayo jelasin nyambung. Anda yang intimidasi Anda ditolak, Anda yang nggak sabar itu salah Anda. Yang intimidasi itu kan Anda. Kenapa tiba-tiba Anda larinya pembahasan ayat ini jadi ke mualafnya Natali? Baik, dibaca lagi lah. Gitu loh. Sebentar. Dibaca lagi, jangan potong-potong ayat, nanti Tuhan marah. Ya udah, itu aja ya.
Biar saya yang baca ya. Sebentar Pak Rangga, enggak, biar saya selesaikan ini. Ya silakan. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus. Di sini udah jelas ya Pak. Yang menceraikan mereka kepada Kristus. Kepada apa dari? Dengar dulu. Anda rubah teks tadi dari Anda buat jadi kepada disuruh dengar lagi. Dari. Ada teks di situ Anda rubah. Jangan dipotong-potong Pak. Jangan dirubah-rubah. Jangan direvisi-revisi. Ya, nanti Tuhan marah Pak Yakub. Silakan Pak Yakub. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus. Kalimat tersebut sudah memperjelas Ini tuh nggak dibaca. Sebentar. Ya kan jangan dipotong-potong. Saya tidak memotong. Lantam kali lah kau Natali. Dia motong loh. Gini loh. Dengar dulu. Saya aja menghargai kitab suci kalian loh. Saya nggak berani motong-motong loh. Kok kalian motong-motong? Saking menghargainya itu, ya kan murtad kawan. Oh ya iya dong. Kok murtad? Mu'alaf bukan murtad. Mu'alaf kok murtad. Sama aja. Saking menghargainya, saya masuk Kristen. Sudah. Gak usah bahas personal saya. Ini kita bahas mengenai janda. Saya bukan janda. Ayo. Ngaco. Balik ke konteks. Pak Yakub. Kalau memang orang mau membahas saya. Saya memahami kalimat tersebut. Bentar Pak Rangga, karena dia udah deg-degan deh ini. Sabar dulu Pak Tuliman, teman-teman, biar dijelaskan Pak Yakub. Saya izin Pak, mohon kalau membaca dalil jangan dipotong-potong Pak. Jadi nggak ada rusuh lagi. Silakan Pak. Silakan Pak Yakub. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Kamu terusin di bawah kalau kamu ingin tidak dipotong ayatnya. Di bawah? Ya, di bawah ini versi lain, di samping. Ayat selanjutnya. Udah. Ini udah. Ayat 12. Saya berpatokan dengan nggak jadi dibaca. Bukan karena maksudnya apa nyuruh lanjut nggak jadi dibaca? Maksudmu apa nyuruh saya tampilin tapi nggak dibaca? Anda sendiri yang menarasikan, jangan baca setengah ayat. Ya udah, ini kan saya tampilin. Terus kamu kan tadi suruh saya tampilin, kenapa nggak dibaca? Terus gunanya apa saya tampilin? Karena saya tidak akan melanjutkan ayat tersebut. Saya berpatokan dengan ayat yang telah menceraikan. Geletek diasmu Pak. Geletek tiba laku di balik ke 11. Siapa Kristus itu? Itu tadi poinnya. Silakan. Siapa Kristus itu? Saya belum siapa menyelesaikan Kristus itu? ini. Oke, siapa Kristus itu? Tadi kalian kan semua berisik, ayo siapa Kristus itu? Siapa Kristus itu? Kalian bilang aku nggak paham. Ayo silakan pahamkan saya. Siapa Kristus itu? Karena di dalam kalimat tersebut dia sudah menyangkal apa yang sudah tertulis di Bible tersebut juga. Saya aja nggak nafsirin apa-apa loh. Kok menyangkal? Karena apabila mereka sekali izin dulu, oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus. Ini sudah jelas. Izin dulu ya, iklan dulu nih Pak Yakub ya, iklan dulu. Bang Palopo, ini gimana ini pemaparannya mau dilanjut nggak nih? Pak Palopo. Iya cepetan kalau mau dilanjut. Aku mau nyari janda ini habis ini. Cepetan ini dilanjut. Pak Palopo, ini pemaparannya mau dilanjut gak nih? Sebentar. Ini Komal goyang ini. Silakan diinikan dulu nih. Ngelek kayaknya nih. Lanjut. Iya. Gini saja. Ya, buat teman-teman di bawah ya, dibantu tap layar ya. Jangan lupa ini mawar sekebon ya, dilempar-lempar aja. Karena lanjut. Oke. Jadi karena karena apa? Karena itu kan ada kata mereka. Mereka itu siapa? Bentar dulu Pak Yakub. Janda. Janda ditolak pendaftarannya. Sudah jelas kok analisis klarifikasi teksnya kok. Oke, aku menurut pemahamanmu Pak.
Ini Ya, Kristus toh. ini siapa? Dari tadi kalian menurut Kristen-Kristen kan bilang saya nggak paham Kristus itu teman-teman apa. Muslim, ya toh. Ayo sekarang sebentar Pak Yakub. Sedangkan di atas karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan, sudah jelas ini, yang menceraikan mereka Iya. dari Kristus, yang artinya ada penyebab mengapa mereka cerai terhadap Kristus itu tersebut, baik perbuatan dan Apa? pikiran. Aduh, si Natalia. Yang pantes saya kau tadi jadi- kan kamu bilang saya nggak paham Kristus itu siapa. Iya, Coba Kristus itu apa? Coba siapa ini Kristus? Itu pertanyaan Kan tadi buat dirimu. Itulah kenapa kamu Loh. Terus kamu bilang saya nggak paham, kamu nggak bisa jelasin. Kalian kan bilang saya nggak paham, tapi kalian nggak bisa jelasin ini gimana sih? Cuma nuduh-nuduh saya nggak paham, tapi kalian nggak mau jelasin. Ini kan bahaya kalian. Ini bahaya ini. Oke, Bilang orang nggak paham terus nggak bisa jelasin itu nggak Pak fair. Yakub, sebentar dulu Pak Yakub. Pak Yakub, saya bicara dulu Pak Yakub, bentar saja. Nah, tadi kan Mbak Natalia katanya kan mantan Kristen. Oke, sekarang saya mau ngetes Anda ya. Tadi kan kita Banyak kali tingkahmu Kristus itu siapa? Udah kalian bilang saya nggak paham Kristus Oke. itu. Cepetan. Tadi kan katanya kan ini Tadi kan ini dari tadi bahas mengenai janda. Saya bukan janda. Jangan bahas. Kenapa nih Kristen-Kristen nih? Kalian tolonglah, kita dari tadi ini bahas perikopnya ini mengenai janda. Ini konteksnya mengenai janda. Saya bukan janda. Jangan bahas tentang saya. Paham nggak sih? Saya bukan janda, woi. Fokus ke konteksnya, siapa Kristus itu, fokus ke konteksnya. Nah, terus Bisa bahas ini yang lain-lain. Ini yang kalian menuduh saya tidak paham Kristus itu siapa. Coba kalian jelaskan. Ini Kristus ini siapa? Oke ya. Dari tadi kan Mbak Natalia bertanya terus. Oke, coba buktikan kepada saya dari ayat 1 sampai Banyak tingkah kamu ini. Bisa buktikan nggak Kristus itu siapa? Enggak gini. Tadi katanya Tunjukkan kepada saya Natalia. Natali nggak bisa menjelaskan Kristus. Sebagai teguran. Sekarang Bapak sendiri tidak bisa menjelaskan. Begini Pak, kenapa kita bisa menyampaikan seperti itu? Bahwa di Bible saudara ada 3 jenis janda, 3 kategori janda. Lagi dijelasin satu persatu kategori. Goyah nih, gatel kepalaku. Ketombean nih, nggak bener samponya. Paling bener pakai Head and Shoulders. Masalah ketombe basah, gatal, dan bau matahari langsung bener. Head and Shoulders, kalem, pakai helm. Itu kakak jadi kepanasan sih. Iya. Kita nggak kepanasan, hanya cara Bapak memahami apa yang tertulis di Bible, iya toh, tidak sanggup. Jadi caranya jalan satu-satunya keraguan Bapak pertanyakan kepada kami, iya toh. Anda bukan menjawab, malah mau bertanya. Kami ragu sekarang. Coba jawab. Anda bukan menjawab, malah bertanya lagi sama Natali. Sekarang Natali bertanya, siapa itu Kristus? Saya tidak akan menjawab, Pak Muhammad. Saya tidak akan menjawab karena Tidak akan yang menjawab, nuduh saya nggak arti Kristus. Kan kucul kalian itu, kucul. Kalian kucul. Giliran Kalian nuduh saya nggak paham arti Kristus. Saya bilang Kristus itu Yesus, katanya bukan. Kristen KTP dia nggak terima. Loh, kita bahas mengenai janda loh. Saya bukan janda, jangan bahas tentang saya. Nah, kamu nggak terima kan dikatain begitu? Nah, karena kamu kan bilang saya nggak paham arti Kristus. Silakan jelaskan arti Kristus. Orang berbicara, saya tadi berusaha tidak. Kamu nggak tahu ya arti Kristus apa? Kalau saya tidak tahu arti Kristus menurut Anda, kan karena kamu bilang saya keluar dari Kristen, saya nggak paham arti Kristus. Oke, silakan jelaskan arti Kristus kepada kami di sini. Biarkan kau cari sendiri. Biar kau paham. Biarkan kau cari sendiri. Iya dong. Biarkan kamu cari sendiri. Duduknya ternyata udah cukup orang-orang dingin 50 PK ini. Orang Kristen aja ternyata nggak tahu Kristus itu apa. Jelaskan kepada Mereka malu mengakui Kristus itu adalah Yesus. Hah? Mereka malu mengakui Kristus itu adalah Yesus. Pantaslah banyak Kristen yang mualaf karena orang Kau Kristen tanya nggak tahu sama murtadin menjelaskan Pak, satu apakah sama lebih lain. banyak yang jadi mualaf?
Ya kan? Banyak Kristen atau jadi seperti apa? mualaf. Kau tanya lah, Pak. Fokus. Otes fokus bahas mengenai janda. Masih mampu bahas tentang janda atau lambaikan tangan ke kamera? Saya udah berusaha ngalah. Kayaknya harus perlu di masih mampu nggak bahas janda? Ini Kristus ini siapa? Mampu nggak bahas mengenai janda? Saya tidak berpatokan dengan Kristus. Biar kau cari tahu sendiri. Saya akan berpatokan apa yang sudah tertulis. Karena apabila mereka sekali digerakkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus. Di sini Kristus itu bukan Yesus ya? Kristus itu bukan Yesus ya? Kristus itu bukan Yesus ya? Yesus. Aduh. Malu yang ngakuin ya, malu sekarang. Saya nggak mau menjawab orang bebal. Tidak akan pernah saya jawab orang bebal. Tidak akan pernah. Saya hanya memberikan. Saya nangis, nggak bisa jawab. Sok-sokan bilang saya bebal. Padahal ngasih tahu aja belum pernah bilang saya bebal. Benar. Gini ya teman-teman ya. Bebal itu kalau orang sudah dikasih tahu tidak mengerti itu baru bebal. Lah ini saya aja belum dikasih tahu sama dia dibilang saya bebal. Iya, kan kucluk namanya. Iya kucluk. Ngasih tahu aja belum udah bilang saya bebal. Kalimat tersebut aja sudah jelas. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka. Anda cuma berpatokan dengan cara membaca. Anda tidak menceraikan mereka dari Kristus ini. Kristus ini siapa? Menceraikan mereka dari Kristus ini siapa? Mereka ini kan janda-janda. Jangan kau alihkan ke sana. Tapi kau pahami dulu ayat tersebut. Pahami ya, makanya dulu. Pahami. Apa penyebab mereka menceraikan diri terhadap Kristus? Itu yang harus kau pertanyakan. Mereka menceraikan ya kan? Yang menceraikan mereka dari Kristus ya kan? Kristus ini siapa? Alasannya apa? Kamu harus pahami dulu ini. Baru kamu bahas apa itu Kristus. Iya kan? Kamu nggak sanggup memahaminya. Janda muda. Enggak, kamu cuma menganalogikan. Kamu cuma menganalogikan. Ini janda muda kok enggak? Gimana sih tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Saya ulang lagi. Ini Muhammad juga udah pekok juga masih aja ngomong. Saya kan lagi berdiskusi sama si Natalia. Apa sih Yakub ini kucul ini kau ini? Dia dulu Pak Yakub dengan Natalia. Silakan Pak Yakub. Kan sudah bilang. Kan sudah saya sudah bilang. Sabar Pak. Sabar semua dulu ya. Cepetan Yakub, bisa jawab nggak sih? Ya silakan. Aku mau nyari janda loh ini, cepetan ah. Ya silakan Pak Yakub dijelaskan siapa itu Kristus, silakan. Jangan dialihkan Pak Selo, jangan dialihkan. Ini saya harus memperbaiki pemahaman orang-orang terhadap apa yang sudah tertulis dari sini. Karena di sini bisa terjadi satu pertanyaan. Karena apabila mereka sekali saya berpatokan dengan apa yang Anda pertanyakan, yang Anda, aduh. Pak Yakub bisa ini nggak Pak Turiman? Di atas sebentar Pak Turiman. Jangan dipotong dulu Pak Turiman. Menjelaskan dulu. Kondusif ya Pak Turiman ya. Mohon maaf. Ya. Saya jelaskan dulu Pak Yaji Yusuf, Pak Yakob ya. Mengenai janda. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Itu satu kategori teks. Kan saya sudah bilang tadi Pak, lihat konteksnya, kejadiannya, ya toh kapan, adat istiadatnya seperti apa, supaya Bapak tidak gagal paham. Ya kan, sedangkan Bapak ya kan berusaha membaca supaya dengan cara berpikir Bapak sendiri dan menganalogikannya sendiri gitu loh. Dari Kristus menceraikannya. Kristus itu siapa? Yakob. Jawab Yakob, Kristus itu siapa? Kita fokus, jangan di situ pertanyaan Kristus itu pertanyaan buat dirimu sendiri. Di sini ada ayatnya ini kok. Iya benar. Kamu nggak mampu jawab. Bukan saya nggak mampu jawab karena Anda orang bebal. Karena kamu nggak mampu jawab. Sekali saya ngomong. Ya udah bilang aja maaf Mbak, aku nggak bisa jawab Mbak, beneran aku nggak bisa jawab Mbak. Ampun deh, gak mampu gitu aja lo selesai kalau gitu. Orang-orang seperti ini kabur. Sabar. Nggak apa-apa kabur aja udah, dia nggak bisa jawab, nggak apa-apa kabur. Dia mau di sini. Saya ingin berbicara, setiap kali saya berbicara dipotong Pak. Izin dulu. Kamu nggak mau jawab kok arti Kristus itu apa? Siapa? Permasalahannya yang dipermasalahkan si Natalia tadi. Izin dulu teman-teman, host masuk dulu. Sabar dulu. Jadi begini, biarkan dulu Pak Yakub menjelaskan. Kan di sini ada 3 kategori pertanyaan. Tidak tolaklah pendaftaran janda-janda sudah kelar kan di situ. Karena apabila mereka digarahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus. Nah, bagi Bapak sudah selesai, tapi bagi saya
Itu belum selesai karena belum banyak selesai. orang yang makanya saya dari awal itu meskipun Bapak bertanya yang selanjutnya saya tidak akan pernah jawab. Baik, gitu loh. berarti belum selesai bagi Bapak. Jadi silakan Berarti dia nggak mau dijelaskan. jawab, dia nggak mau jawab, intinya dia nggak mau jawab apa Lobo, Farming dia nggak aja mau lah, jawab. framing aja lah. Lah, Karena coba kamu mau ketidaktahuanmu, nggak jawab? makanya Kristus itu begitu. siapa? Kristus itu Saya siapa? tidak mau jawab ke orang bebal. Nah Kau kan cari nggak mau tahu sendiri. jawab, nggak mau jawab. Biar firman Tuhan itu masuk ke dalam dirimu. Oh, Ya udah kamu nggak mau sampai kau di jawab mana berarti. salahmu. Ya udah berak aja kalau nggak mau jawab, main cerayat. Ya. Ngambek. Nangis dia. Inilah Nangis. buktinya ya, kalau nggak kondusif ya. Jadi capek kita bang. Bang Nehe mau jawab nggak Kristus itu siapa? Soalnya dari tadi ini ya, Yakub ini nggak mau jawab. Biar dia cari tahu sendiri. Mudah-mudahan. Gimana ya ini orang ya? Kita udah tahu Kristus itu Yesus. Di sini Kristus jadi Buddha. Itu aja ceritanya. Kristus Nah jadi ini benar Buddha. nih generasi jauh nih si Muhammad nih. Kristus itu siapa? Kristus itu siapa? Inilah Kristus itu siapa? namanya. Inilah. Kami ini awam teks Bible tapi yang Anda anggap. Coba Anda yang paham teks Bible jelaskan. Anda belum jelaskan, Anda udah bilang Pak Selo, kami bebal. terima kasih ya Pak Selo. Itu berarti berkali-kali sudah diberikan kesempatan waktu berbicara walaupun tidak sekondusif ini ya. Itulah mudah-mudahan karena Talia baca ulang lagi dengan baik ya. Kesimpulannya Pak Yakub tidak Pak bisa Selo. menyimpulkan apa arti dari Kristus. Berarti selama ini Pak Yakub sudah salah sembah nih. Malu dia ngakuin Kristus itu Yesus. Begini loh begini. Anda tadi menarasikan tidak boleh ditambah-tambah dan tidak bisa dikurang-kurangi. Sekarang Anda berusaha memperning saya. Begini, iya kan? Iya kan? Bapak sendiri sebagai Kristen tidak bisa jelasin Kristus itu siapa. Coba makanya kalau Bapak bisa jelaskan. Saya menjelaskan kepada orang-orang seperti Anda. Guruku izin ya. Izin ya sebentar ya. Oke, Pak Yakub, kamu kan tidak mau menjawab. Pak Yakub, kamu kan tidak mau menjawab ya kan? Kristus itu siapa? Kamu tidak mau menjawab. Nah, yang saya tahu, nah diam dulu lah. Yang saya tahu, Kristus itu, iya kan? Itu kan sebenarnya itu tuh artinya diurapi oleh Tuhan. Nah, tapi Yesus itu disebut Kristus. Benar nggak Yesus itu disebut Kristus? Iya benar. Nah, berarti benar kan? Ini Yesus bukan? Kok kamu bilang saya nggak tahu artinya ini gimana? Kamu bilang tadi Yesus adalah Kristus. Ya saya benarkan. Iya. Nah, berarti ini Yesus bukan? Iya, itu Yesus. Iya. Berarti saya berarti bukan nggak paham arti Kristus kan? Sebentar. Memang kamu tidak paham. Loh, nggak pahamnya gimana? Tadi saya tanya katanya benar. Biarkan saya tadi katanya benar. Dibilang benar, dibilang nggak paham, iki piye toh? Iya, benar. Kamu mengerti belum tentu kamu paham. Nah, mengerti belum tentu paham. Iya, benar. Karena banyak orang yang sok-sok mengerti, tapi memahami satu kalimat pun tidak sanggup. Beginilah ciri-cirimu. Mengerti belum tentu paham. Sebentar ya, sebentar. Kira-kira ini kamu aja sebentar, kamu diam. Kamu ngomong aja, kamu nggak tahu apa yang kamu omongin. Kamu bilang mengerti belum tentu paham. Kamu bilang mengerti belum tentu paham. Mengerti itu dalam kamus besar bahasa Indonesia. Mengerti itu artinya menangkap, memahami, tahu apa yang dimaksud oleh sesuatu, paham. Rupanya nih, maksud perkataan itu berkali-kali. Paham. Jadi kalau kamu bilang saya mengerti, sudah otomatis saya paham, udah otomatis saya memahami. Ngerti nggak sih? Nih, makanya di sini kelihatan. kamu Sinilah bicara bodohnya aja, kamu tidak paham apa yang kamu bicarakan. Memang kamu bodoh karena Kristus. Memang kamu bodoh karena Kristus. Memang kamu bodoh karena Kristus. Kena kau kan? Kena kau kan? Kelihatan kan bodohmu? Kenapa? Memang kamu bodoh. Memang kamu bodoh. Coba kau bacakan arti mengerti tadi. Kau bacakan arti mengerti tadi. Ini nih mengerti. Mengerti telah dapat menangkap, memahami. Ini. Nah, itu sudah mengerti telah dapat menangkap, memahami. Kenapa dalam kurung? Kamu mengerti enggak? Ya iyalah, berarti paham lah. Kamu yang mengerti apa yang kamu omongkan. Dalam kurung memang itu belum kamu tentu itu memahami, Pak. bodoh karena Kristus, Pak. Kamu itu memang bodoh karena Kristus, Bapak. Terimalah kenyataan, Pak. Makanya setiap apapun yang kamu narasikan, kamu sendiri nggak ngerti apa yang kamu omongin.
Bodoh karena Kristus itu kamu. Dipotong mulu, giliran saya berbicara dipotong. Bodoh. Bodoh karena Kristus itu. Tunggu dulu, dia bicara dulu, nanti dia ngambek. Ya, saya cuma mau nambahkan, faham itu dalam bahasa Arab fahim, fahimta, sama aja faham dengan ngerti. Apakah kamu mengerti? Ma fahimta bahasa Arab. Jadi lah ini mengerti aja udah jelas memahami kok dibilang nggak paham ini kan. Oke, biar Yakub ngomong dulu, jangan nanti dia ngambek lagi. Ayo silakan, Bapak yang botol karena Kristus, silakan. Waktu dan kesempatan dipersilakan untuk atraksi kebotolan dimulai. Silakan. Silakan. Teng. Sahabat Nehe. Nehe kemana nih Nehe? Nehe udah kabur. Nehe udah kabur. Ayo. Sabar dulu. Jadi atraksi nggak? Jadi atraksi nggak? Aku mau nyari janda loh ini beneran. Aku mau nyari janda ini cepetan. Jadi atraksi nggak? Aku mau nyari janda. Aku nggak lama loh. Aku mau nyari janda ini. Iklan dulu nih teman-teman biar nggak terlalu panas ini AC-nya diputar dulu dong Pak Lupo. Ya buat teman-teman di bawah